Udah libur, saatnya makan manis-manis tapi lagi diet. No worries, I got you. Pisang makin bonyok makin bagus. Ancurin cukup pakai garpu, tambahin telur, vanilla essence, dan opsional sedikit Greek yogurt. Oats bukan yang instan, kita halusin biar jadi tepung. Tambahin rempah-rempahan, terus pemanisnya di sini gue pakai lohanku atau monk fruit sweetener. Bisa juga dipakai stevia. Toppingnya bebas, di sini gue pakai kacang mede sama 80% dark chocolate. Yang penting kalian ingat, makin banyak toppingnya, makin tinggi kalorinya. Jadi sesuaiin aja. Tinggal tuang ke pan dan panggang selama 45 menit sampai 1 jam. Tusuk sampai dasar pakai tusuk sate atau tusuk gigi. Kalau misalnya bersih dan gak ada adonannya nempel, artinya udah matang sempurna. Gulanya jauh lebih rendah, protein dan fibernya jauh lebih tinggi, tapi tetap moist dan manis. Serius, adek gue yang kecil aja suka banget. Nih lihat sendiri. Enak kan? Menyala. Apa menyala? Sosis tumpah. Sosis. Gegara lihat seliweran di FYP, apalagi punya Kak Firhan, gak bisa gak rikuk gua sengiler itu. Kalian tahu kan seafood boil yang sering dimukbangin sama mukbanger luar negeri? Nah ini tuh kayak gitu, tapi versi lokalnya biar gampang dirikuk dan gampang dicari bahannya. And this nikmat, perfect buat tahun baruan rame-rame. Kita potong-potong dulu bawang bombay sama bawang putih, terus buat sayurannya gue bakal pakai jagung, wortel, dan brokoli yang perlu kita rebus dulu. Jangan lupa siapin telur rebus juga. Buat daging di sini biar simpel gue pakai sosis, tapi kalau kalian ganti ke seafood, gue bisa jamin jadi bakal lebih premium dan mewah lagi. Tambahin butter atau margarin, habis itu kita tumis bawangnya sampai wangi. Kalau bombay udah mulai matang, masukin air dan perbumbuan. Menurut gue yang gak boleh di skip itu paprika sama cabai bubuk, karena itu yang bikin dia tuh rasanya unik dan western. Dan yes, gue juga pakai madu. Tinggal cemplung sayur dan dagingnya, masak sampai mateng, and you're done. Enjoy! Kemarin-kemarin papa gue bikin ini dan gue langsung tergila-gila sama supnya. Dan yes, ini masakan lokal. Kalian tahu ini apa? Ini tuh keladi. Beda ya sama talas. Papa sering bikin jadi gue udah biasa makan. Tapi ini pertama kalinya gue masak sendiri. Potongnya sengaja gede karena keladi itu gampang hancur kalau direbus. Next, tomat. Bukan, ini terong asem. Iya terong, gue gak salah ngomong. Buang tangkainya terus iris kayak iris tomat aja. Udah, abis itu tinggal bawang merah sama bawang putih. Panasin minyak, tumis bawang sampai wangi, terus masukin terong asem. Tumis sebentar, masukin air, habis itu kita rebus sampai terongnya mulai lembut. 10 menit kemudian masukin keladi dan perbumbuan. Simple aja kok. Aduk sesekali dan masak sampai keladinya lembut. Pakai nasi putih nggak apa-apa, tapi kalau pakai nasi merah, menurut gue teksturnya tuh jadi dewa. Terakhir tabur ikan asin, and you're done. Sup keladi terong asam. Jujur ini unik dan asik banget. Kuahnya gurih, ringan, dan seger karena ada asam dari terongnya. Udah gitu keladinya lembut dan creamy. Bener-bener definisi simple tapi comforting. Cobain deh, enak banget ini. Tahu isi jando tapi bohong. Enak banget. Pomo gegara lihat Kak It's Fridays bikin, tapi gua nggak demen jando. Jadi gue gas versi sultannya aja sekalian. Pertama tumis dulu bumbu halusnya sampai nggak langu. Terus jandonya ganti ke apa? Daging sapi giling aja biar nggak ribet. Tinggal ditumis sampai matang terus campur sama bumbu halus. Boleh tambahin kol juga biar makin juicy. Biar makin afdol kita bikin juga minuman favorit gua. Kopi ABC Ice Klepon. Manis arennya nikmat, nagih, satset pula. Pakai air dingin pun larut. Lanjut tinggal isi tahunya yang banyak terus racik tepung balurannya. Yang penting jangan terlalu cair. Cemplung tahunya, pastiin adonannya agak dimasukin ke belahannya supaya isiannya tuh nggak gosong. Terus tinggal goreng di api sedang sampai keemasan. Luarnya garing maksimal, dalamnya mintik pedes gurih. Terus ketemu kopi ABC Ice Klepon yang wangi aroma pandannya semerbak. Plus ada gurih kelapanya, bener-bener jadi combo banget. Pokoknya ABC Ice Klepon tuh seenak itu. Ayam goreng kipas pakai sambal rampai. Kemana aja gue masa baru tahu tentang sambal ini. Biasanya gue nggak suka sambal mentah, tapi yang ini gue cinta mati, seger, wangi, dan gak langu sama sekali. Buat ayam, kita pakai resep ayam goreng kipasnya Kak Estelita Alexander karena gue udah coba dan enak pol. BTW, ini tuh gue sambil mau nunjukin sekalian ngetes ketahanan setting spray Holy Grail gue sejak 10 tahun lalu, yaitu Urban Decay All Nighter Setting Spray. Mau traveling panas-panasan atau konser loncat-loncat, makeup tetap nempel dan flawless seharian. Lihat aja nih, kita bawa ngulek sambel. Tinggal terasi bakar, cabai keriting, tambahin rawit biar makin nampol. Terus yang terakhir, bukan tomat cherry tapi tomat rampai. Tambahin perasan jeruk kunci, garam, gula, kaldu bubuk, kelar. Tinggal goreng ayamnya, and you're done. Ayam super juicy ketemu sambal super wangi. Dan lihat aja, udah ngulek sampai keringetan, goreng ayam, makan sambal super pedes, makeup gue tetap flawless. Langsung check out Urban Decay All Nighter Setting Spray di Sephora Indonesia sekarang juga.
Jadi gini tuh rasanya kalau punya mama asli Korea. Gue tuh baru tahu kalau kalian ke Mugunghwa Senopati, langsung belok kiri dan naik ke lantai 2, ada restoran yang isinya orang Korea semua. Dia jual roti dan jajanan Korea yang menurut gue jarang ada di tempat lain. Terus salvo, harga alkoholnya murah juga. Padahal ini restoran, bisa langsung minum lagi. Pas gue coba tteokbokkinya, gila. Kata gue one of the best di Jakarta. Homey dan comforting banget, nggak kayak tteokbokki di Jakarta pada umumnya. Style gue banget. Apalagi dicampur sama bulmyeon jadi kayak raboki. Beuh. Pedes, manis, gurih, kenyal. Dewa banget. Ternyata chefnya asli Korea. Pantes aja bisa otentik gitu rasanya. Lu lihat ini sundubu jjigae sama nasi putih doang sih udah puas banget makannya, gurih-gurih pedes gitu. Kata gua semua makanannya solid sih dari segi rasa dan harga. Even tongdaknya aja, dagingnya tuh super lembut dan juicy, terus kulitnya garing, gurih, garlicky gitu. Restonya sendiri emang non halal, tapi karena staffnya banyak yang muslim, jadi alat masaknya pun dipisah. Nama restonya Kotgil, tempatnya lega dan cozy juga, highly recommended. Ayo kita bikin takjil buat sekampung. Canda sekampung, tapi serius ini takjil tergampang, tergurih, dan terseger. Gila enak banget. Daripada ribet cari cincau sama kelapa, terus nunggu alpukatnya matang segala, mending gue pakai Nutrijel aja. Soalnya udah pasti cocok untuk semua dessert, udah gitu tinggi serat pula. Terus biar makin seru, gue mau pakai juga yang varian coffee jelly, soalnya gue kemarin udah coba dan gue doyan pol. BTW gue tuh salfok yang Nutrijel kelapa, gara-gara ditambahin santan, bener-bener kayak lagi makan daging kelapa, versi lebih kenyal. Semua Nutrijelnya tinggal kita potong-potong terus bikin kuahnya. Nggak kalah simple, tinggal kental manis, keju oles, susu evaporasi sama creamer di blender. Ambil es batu, cemplung semua Nutrijel, sagu mutiara, selasih, kuah, keju parut, and you're done. Es teler ngopi jelly. Kuahnya creamy dan seger, Nutrijelnya kenyal, terus coffee jelly-nya nampol dan wangi. Bikin gak bisa berhenti nyendok terus. Emang ya Nutrijel tuh kayak serat, kayak manfaat. Gitu ada ulatnya. Mau masak sehat aja ada aja dramanya. Kalian pikir sampai situ doang dramanya? Gitu ada ulatnya. Abis ketemu cacing ketemu ulat, combo gak tuh? But anyway, karena banyak yang minta resep sehat, gue tunjukin resep salad yang menurut gue walaupun sehat tapi enak pol. Dada ayamnya kita brine dulu, caranya bisa lihat di caption. Buat dressingnya supaya creamy tapi tetap tinggi protein, kita pakai Greek yogurt. Kalau nggak ada Greek style yogurt juga nggak apa-apa. Buat nambah tekstur tapi low kalori, gue pakai roti gandum yang gue air fryer aja. Selada, tomat sama timun kita campur sama dressing secukupnya aja. Tata di piring, tabur roti panggang dengan kacang-kacangan. And lastly optional kita parut bukan keju tapi kuning telur. Mau tutorialnya? Coba komen di bawah. But anyway, and you're done. Tapi gue serius, walaupun ini sehat tapi ini enak, beneran enak. Gue genuinely suka banget, creamy, seger, juicy, gurih, terus dada ayamnya juga meaty, terus ada crunchy-crunchy-nya juga. Secara tekstur dan rasa ini bener-bener asik banget. Cobain deh, gue berani jamin pasti ketagihan. Udah mau buka tapi di meja masih belum ada makanan. Tenang, kita bikin yang krauk dalam sekejap, nggak perlu pakai bumbu tapi tetap nikmat. Menu pertama bakwan kriyo. Wortel dan kolnya diiris tipis, terus kita keluarin senjata rahasianya. Sajiku tepung bakwan crispy. Tinggal tuang air dan aduk rata. Nggak perlu nambah bumbu apa-apa lagi, dia tuh udah gurih dan tekstur akhirnya juga fix renyah. Menu kedua, crispy chicken steak. Kali ini pakai sajiku tepung bumbu serbaguna. Nggak perlu tambah bumbu lagi, nggak perlu marinasi, bumbunya udah meresap ke dalam. Celup paha ayamnya ke adonan basah terus kering. Wajib dibejek dikit biar makin crispy. Nah, buat sausnya tinggal larutin 1 sendok makan sajiku tepung bumbu serbaguna sama air, tambahin saus lada hitam dan masak sampai mengental. And you're done. Bener kan? Satset dan krauk maksimal. Terus ya, gurihnya tuh juga pas banget, bumbunya meresap ke dalam, pokoknya bikin lagi. Kebetulan karena jadinya juga banyak, jadi langsung gue bungkus buat dibagiin ke anak-anak kafe. Pokoknya wajib banget stok sajiku, apalagi di bulan Ramadan, bener-bener anti ribet. Pakai sajiku biar masaknya cepat, enaknya meresap. Satu-satunya kue kering yang sudi gue bikin. Serajin-rajinnya gue masak, jangan harap gue mau bikin kue kering, kecuali kastengel. Soalnya paling gak ribet, terus kali jadi langsung banyak. Kocok mentega sampai fluffy, kalau pakai mixer juga boleh. Habis itu masukin kuning telur satu persatu sambil dikocok. Bahan keringnya kita ayak semua satu persatu biar gak ada yang gumpal, terus aduk rata, baru masukin ke mentega. Aduk tipis-tipis aja asal sampai mulai kecampur, terus masukin keju parutnya. Gue pakai keju edam sama parmesan. Nah ini nih bagian favorit gue. Kagak perlu dibentuk macam-macam, tinggal kalian ratain aja. Yang penting ketebalannya setengah senti. Potong dulu memanjang, habis itu kita oles pakai kuning telur yang gue tambahin susu sama sedikit pewarna. Langsung kita oles ke adonannya, habis itu kita parut keju di atasnya. Terus tekan supaya kejunya makin nempel. Udah kelar cuy, tinggal kita potong hatu-hatu langsung jadi. Bener-bener gak pakai acara rempong kayak kue kering lainnya. Terus tinggal panggang deh. Kalau udah selesai dipanggang, diamin dulu sampai dia mulai mendingin, baru boleh kalian angkat. Tuh dengerin, bagian luarnya tuh kering dan garing, tapi bagian dalamnya tuh renyah dan lembut. Soalnya gue pakai resepnya Chef Devina Hermawan, jadi anti gagal, premium dan pasti enak banget ini. Pokoknya gas langsung recook buat lebaran.